Nah, ini kan Mas Tantowi kan menjabat sebagai duta besar di Indonesia Selandia Baru dari tahun 2017. Itu kira-kira kesan apa yang didapatkan selama menjabat sebagai duta besar? Ya, profesi saya itu kan macam-macam ya. Dari artis, profesional, entrepreneur, pekerja sosial, anggota DPR, politisi, dan terakhir menjadi duta besar diplomat. Kalau Bung Edi tanya saya yang mana yang saya paling berkesan dan suka, ya jadi duta besar. Kenapa? Itu profesi yang paling berkesan dan menyenangkan. Mengapa? Karena kalau kita jadi duta besar, kita itu adalah wakil negara, bahkan personifikasi Presiden Republik Indonesia di negara di mana kita ditempatkan. Jadi hak kita tuh sama seperti Presiden. Ada hak imunitas, ada hak protokol, terus kita punya rakyat. Rakyat itu siapa? Ya orang-orang Indonesia yang tinggal di situ. Jadi kita udah pernah jadi presiden walaupun nggak ikut pilpres. Ya. Oh. Terus mungkin dari negara New Zealand ke Indonesia itu ada bisnis apa yang dijalin waktu Bapak menjadi duta besar? Ya, kebanyakan bisnisnya itu bisnis agriculture ya. Indonesia itu banyak mengimpor susu, daging, terutama daging biri-biri ya. Kalau sapi itu masih ada saingan Australian. Tapi kalau daging kambing, biri-biri itu kebanyakan itu bahkan banyak kita dari New Zealand. Terus kita banyak belajar dari New Zealand dalam konteks ilmu pengetahuan, yaitu mengenai energi terbarukan. Ya, mereka itu menggunakan apa? Energi solar atau bukan panas bumi. Geothermal. Ya, geothermal. Mereka tuh nomor satu lah di dunia. Nah, Indonesia banyak belajar. Jadi mereka punya ilmunya, Indonesia punya resourcesnya. Ya. Jadi resource geothermal terbesar di dunia itu adanya di Indonesia. Nah, jadi perkawinan dua negara ini menghasilkan suatu kerjasama atau simbiosis mutualistis ya, yang akan tetap terus terjadi sampai kapanpun. Artinya, besok dari New Zealand sudah lakukan investasi di New Zealand. Investor dari New Zealand itu banyak sekali yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Permasalahannya itu hanya satu, pembelinya di Indonesia itu hanya PLN. Ya belum bisa jual kemana-mana atau berdasarkan undang-undang. Sedangkan PLN masih mengutamakan energi fosil di batu bara, energi masih belum ada peralihan signifikan ke energi terbarukan. Karena memang belum ada undang-undang untuk swasta menjual ke swasta ya masalahnya. Belum ada. Jadi single buyer kan. Ya, Si PLN harus ke PLN. lalu PLN jual ke Baru PLN jual kemana-mana. Nah kalau undang-undangnya berubah, situasi politiknya berubah, barulah nanti kerjasama antara Selandia Baru dan Indonesia itu akan dahsyat. Ini nanti. betul-betul. Nah, saat untuk Selandia Baru lagi nih, kan ada pilot helikopter Selandia Baru yang dibunuh oleh KKP Papua ini, gimana tanggapannya Mas Tantowi? Ya itu adalah satu peristiwa yang sangat eh, memukul ya perasaan orang Selandia Baru dan juga kita sebagai tuan rumah. Kita harus mengalami peristiwa seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah bagi kita, bagi kedua bangsa. Jadi kita semuanya menyesali kejadian itu sekaligus mengutuk dengan sekeras-kerasnya pelaku kejahatan ini, terorisme seperti ini. Ya, karena beliau juga waktu itu mau ada syarat membawa ibu-ibu dan anak-anak ya, tidak petugas kesehatan dan sama. Ya, tidak boleh terjadi lagi di Indonesia, tidak boleh lagi terjadi dimanapun. Ya, Kekerasan terhadap orang sipil seperti itu. Nah, Mas Tantowi ini kan seorang politisi dari Partai Golkar nih. Nah, kemarin kenapa nggak nyalati Enzo? Dari politik. Saya sudah merasa lelah ya. Artinya kalau kerjanya saya mau itu jadi anggota DPR gitu, karena asik ya. Tapi untuk mendapatkan kursi itu perlu pekerjaan yang sangat berat ya. Untuk mendapatkan suara yang dikonversi menjadi kursi itu perlu perjuangan yang sangat berat. Ya, perlu tenaga, perlu logistik ya, yang sangat tidak sedikit dalam logistik itu dana itu yang sangat tidak masuk akal gitu ya, dibandingkan dengan
apa yang akan kita dapatkan nanti dalam konteks gaji ketika kita diterima atau terpilih sebagai anggota DPR itu secara matematika tuh nggak masuk itu hitungannya. Betul. Dan kedua ya saya nggak punya resources uang sebesar itu yang dalam rangka untuk mencari kursi. Jadi saya realistis saja, saya tidak mau ikut. Termasuk juga kemarin kan Mas Tantowi dikenal sebagai calon untuk di Kalbar. Itu juga Mas Tantowi tolak kan. Ya, itu kan omongannya Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto ya setelah dia melihat ketika saya ikut kampanye dengan beliau ke Kalimantan Barat kecil, mereka melihat rakyat itu kenal saya, mengeluh-elukan saya gitu, timbul pikiran, wah kok kamu bisa sebenarnya maju sebagai kepala daerah dari Kalimantan Barat gitu ya. Begitu juga di Bali, ketika saya menemani beliau di Bali itu kan di Nusa Tenggara Barat. Ya rata-rata ibu-ibu tadi itu kan masih kenal saya semua kan. So ini saya kenal bukan dari Iya. Kalbar ini kan. Jadi Pak Erlangga sebagai ketua umum melihat potensi itu gitu. Jadi saya didorong lah di Kalbar, didorong di Bali, didorong di Nusa Tenggara Barat, tuh apalagi didorong di Sumatera Selatan, di DKI gitu. Tapi ya itu tadi saya realistis saja gitu. Nah, rasanya saya nggak punya resources sebesar itu untuk main di zaman sekarang ya, tapi sekarang ini. Ya, nah ini tentang Pak Erlangga Hartarto dan Golkar. Kan bersama ini Pak Erlangga Hartarto menyatakan pendidikan ini dia ada kekebun. Ya. Nah ini seorang Mas Tantowi yang sebagai kader Golkar melihat ada sesuatu nggak apa yang terjadi di situ? Ya seluruh kader Golkar menyayangkan itu gitu ya. Tapi kita menghargai juga langkah yang dia ambil. Tentu ini bukan suatu keputusan tiba-tiba, maybe keputusan yang sudah dipikirkan matang oleh Pak Erlangga. Setelah dia terpaksa atau tidak? ya maka itu artinya bahwa setelah dia mengalami selama beberapa waktu terakhir ini ya mungkin tekanan, mungkin dorongan, mungkin faktor-faktor lain yang akhirnya membuat dia mengambil satu kesimpulan mundur itu lebih baik buat dia dan baik buat partai. Buat Mas Tantowi melihatnya ini lebih banyak faktor internal atau eksternal. Saya tidak bisa mengatakan secara gamblang, ya pasti dua-duanya ada, faktor internal, faktor eksternal. Bukan suatu keputusan yang mudah, tapi ini terbaik buat dia dan terbaik buat partai dan kita hargai keputusan itu.